Pemirsa, pecinta keadilan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya, kita akan melanjutkan bagaimana apa namanya, ya kita akan melihat lagi mengupas ulang ya, sembari menunggu para hakim ini mengaku salah karena saya meyakini mereka sekarang sedang berpikir-pikir ulang apa resikonya, apa nanti yang mereka dapatkan hukumannya gitu ya. Jadi mereka mungkin sedang pikir-pikir ini dalam fase pikir-pikir ya. Meskipun mereka ya sudah pasti paham lah ini apa itu apa namanya. Mereka kalau mereka dirinya merasa bahwa mereka tidak menerima amplop, tidak diancam, tidak ini ya, maka mereka pasti berpikir ada nuraninya ya. Tapi kalau ada amplop ya itu terserah mereka lah, kan saya berpikir positif, mereka benar-benar korban penipuan ya. Penipuan dari Muhammad Nual Azhar ini. Nah, di depan video ini saya berpikir positif, kalau di belakang urusan lain itu ya kan. Karena ada pasal ITE ya kan. Oke pemirsa, coba kita dengarkan lagi ya. Bagaimana Binsar Gultum ini ya, saya kompilasi dulu. Bagaimana dia menelan bulat-bulat ya semua penjelasannya Muhammad Nual Azhar ya. Semua ya. Ya, mulai dari 1629 1628 20. Centerpiece katanya dipindahkan ke ujung meja oleh Jessica. Itu juga dia mengatakan, "Oh, sebentar ahli. Koktil itu diambil terdakwa ke arah ke depan terdakwa. Kopi belum bergeser." Nah, dia tanya lagi, dia nggak paham itu 1628 20. Saya kompilasi aja ya, kau, bahwa statement-statement yang kau keluarkan Binsar Gultum itu menandakan ya, mengindikasikan kau itu nggak paham apapun yang terjadi di meja 54 akibat apa rekayasa pengaburan yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar. Anda minta terus konfirmasi. Anda nggak paham, akhirnya meminta konfirmasi. Seperti ada pepatah peribahasa dari nenek moyang kita dulu ya. Seperti apa itu? Seperti kerbau dicucuk hidungnya. Ah, itulah seperti itulah Binsar Gultum saat itu ya. Kalau saya Google itu artinya biar jangan salah ya. Seperti kerbau dicucuk hidungnya. Menurut saja kehendak orang lain tanpa membantah. Karena bodoh atau karena tidak berdaya melawan. Nah, itu di Google itu. Saya cari ya. Nah, sekarang saya yakin ya, eh, gimana ya keyakinan saya itu? Apakah kalian bodoh sehingga tidak bisa membantah ya karena keabsenan atau ketidakadaan pengetahuan dalam hal video digital? Atau memang kalian tidak berdaya melawan Muhammad Nual Azhar? Kan cuma kalian yang bisa menjawab itu. Binsar Gultum, Partai Utapea, maupun hakim ini ya, Wisworo gitu. Betapa kalian bertiga itu persis sekali peribahasa itu. Ya, cocok sekali pada kalian ya. Seperti kerbau dicucuk hidungnya. Tidak ada pernah ada bantahan. Ya, terutama ketika Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto itu maju ya. Begitu mendengarkan statementnya mereka, ya, kalian itu seperti kerbau dicucuk hidungnya, nggak ada bantahan sama sekali, tidak ada pertanyaan kritis sama sekali. Jadi semoga sajalah ya optimisme saya di depan video ini benar, bahwa kalian tidak berkelompok, tidak bersekongkol ya dengan Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, Binsar Gultum, Partai Utapea dan Kisworo. Karena untuk seorang ya, ketiga orang hakim senior itu sangat janggal ya. Ya, seperti kerbau kalian bertiga itu persis ya peribahasa itu ya, seperti kerbau dicucuk hidungnya, tidak ada pertanyaan kritis membantah ya. Semua yang kabur-kabur itu kalian iakan, kalian seperti markur di situ ya, seperti apa ya, berlomba untuk ngambil nada, untuk mengiyakan ini ya, mengiyakan dirigennya gitu ya, dirigennya ya Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi kalau dosol ya, kalian juga ikut itu dosol walaupun nadanya salah gitu. Padahal kalian hakim senior, harusnya kan setiap saksi ahli itu kalian tanyakan dengan kritis, seperti kalian menanyakan ke para ahli dari apa ya, dari pak pengacara ya. Itu yang janggal di kami, makanya liar sekali imajinasi dan asumsi publik terhadap kalian, karena kalian
Itu sangat tumpul nalar kalian ketika terutama kepada Muhammad Noah Lazar ini dan Christopher Harimanrianto itu, ya. Jadi apapun yang dikatakan ya inilah untuk 16-28-20 tadi ya, ketika Jessica dituduhkan menggeser centerpiece ke ujung meja. Binsar menanyakan, oh sebentar Ehli, koktail itu diambil terdakwa ke arah ke depan, terdakwa. Kopi belum bergeser. Binsar, apa? Paperback. Antara centerpiece dan paperback pun kau nggak tahu sama sekali. Ya, inilah. Ya, kalian digiring atau memang markur, gitu. Ya tinggal satu ngambil nada A, yang B nada do, sol, gitu. Kan bingung kita gitu. Makanya kalian kalau kalian apa, selesaikanlah persepsi publik ini. Tinggal kalian maju aja bahwa kalian benar-benar ditipu karena bukti ilmiah yang sangat brutal dan sangat barbar itu sudah saya pegang. Kalian nggak bisa lagi para hakim untuk mengelak gitu, mencari kebenaran gitu ya. Ya salah kalian sendiri kan mau diarah-arahkan terus ya. Nalar kalian sedemikian tumpulnya ketika menghadapi Muhammad Noah Lazar gitu loh. Ya, memangnya kalau dia seorang lulusan sarjana teknik mesin Unpras Sriwijaya dan lulusan S2 Inggris dia langsung nggak bisa menipu gitu. Ya, dengan sertifikasinya. Ya kan enggak, dia tetap aja menjadi manusia begitu dia punya kesempatan untuk menipu. Ya dia menipu karena tidak ada counter pernah men-challenge dia di depan pengadilan gitu loh. Jadi apalagi hanya dia dan timnya memegang digital evidence, pihak lawan tidak memegang ya suka-sukanya lah. Belum lagi ada peluang kalian dibodoh-bodohi karena kalian tidak paham apapun tentang dunia digital ya. Itu terkait 16-28-20 ya. Jessica katanya menggeser centerpiece ke ujung meja. Terus 16-28-40 WIP. Jessica menggeser paperback agar sejajar. Apa? Katanya Binsar di sini. Oh, sebelumnya paperback tidak sejajar. Belum. Itulah budanya. Ya. Kalau kalian dalam kondisi buta begitu saja bisa memutuskan perkara dengan sah dan meyakinkan, nggak tahu lagi nalar kalian gimana ya. Apalagi di sini publik sudah paham bahwa CCTV itu benar-benar direkayasa. Waduh, 30 bukti sudah saya kumpulkan. Binsar Gultom itu tidak mungkin lagi kau tanya pun dengan ahli lain itu jawabannya pasti iya. Karena itu cuma matematika dasarnya itu. Ya, cuma kemarin saya bilang di pengadilan kau nggak percaya, sudahlah kami bongkarlah di media kan. Gitu loh, sampai kalian mengaku salah ini dan siap dihukum gitu. Tidak ada jalan lain. Terus 16-29-50 WIP ya Binsar Gultom mengatakan ada sesuatu benda diambil dari tas itu. Ada, kelihatan. Itulah, coba. Anda sendiri tidak kelihatan keputusan apalah yang sah dan meyakinkan yang kalian tulis dalam naskah keputusan itu. Kalau kalian sendiri buta, kalian sendiri tidak yakin apa yang kalian lihat, harus menunggu jawabannya Muhammad Noah Lazar. Ya tadi itu kembali lagi ya statement saya seperti kalian tuh cocok sekali dengan peribahasa nenek moyang kita dulu atau para pelantun atau ini ya penyair kita Indonesia dulu ya. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, itulah kalian ya. Menurut saja kehendak orang lain tanpa membantah karena bodoh atau karena tidak berdaya melawan ya kalianlah yang bisa menyimpulkan itu kan. Apakah kalian bodoh atau hanya bodoh ketika Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto dihadirkan? Kalau kepada saya kritisnya kalian kemarin langsung muncul kecerdasannya, tiba-tiba tumpul langsung ketika Muhammad Noah Lazar selalu mengiyakan kan kak, berarti kalian sebenarnya cerdas, cuma cerdasnya milih-milih gitu loh. Ketika ini pura-pura bodoh, ya kan? Pura-pura bodoh lah mengiyakan. Padahal kalian sendiri kan nggak paham, ya. Ada sesuatu benda diambil dari tas itu. Ada, kelihatan. 16-29-50 Jessica dituduh mengambil sesuatu, ya. Ini terus akan saya korek statementmu ini, Binsar, ya, biar dibanjiri dunia digital. Betapa Anda memutuskan sesuatu, ya, di mana Anda sendiri pun tidak yakin, tidak bisa melihat, harus menunggu narasi dari si penipu, ya, perekayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Apa begitu caramu selama karirmu? Ya, selalu mengandalkan matanya orang lain ketika berkaitan dengan CCTV. Apa udah terbiasa kau memutuskan sesuatu dari CCTV yang dikabur-kaburkan seperti Muhammad Noah Lazar? Itu semua rekayasa, gitu loh. Nah inilah kau sekarang, ya, sudah ketahuan publik kalian memutuskan berdasarkan rekayasa. Jadi ya kayak malah kami bilang ya, kami hanya menuntut kalian untuk mengaku salah, ya, mengaku salah dan siap untuk dihukum siapapun kalian, mau menteri dalam negeri, dalam luar negeri, menteri
apapun terserah jabatannya kan, mau menteri-menteri apapun nggak peduli, Menko atau apa jabatan, apapun jabatan, kalau salah ya mengaku salah gitu. Sekarang kami ingin menuntut semua yang terlibat untuk kalian rame-rame ya, merame-rame, para hakim, para jaksa ya, semua yang terlibat untuk kumpul ya, kumpulkan diri kalian ya, sudah tertangkap bahasa kalian menggunakan video CCTV ya, terutama hakim ya, dalam memutuskan perkara ya. Bilang saja kalian ditipu, nanti kan diuji di pengadilan. Apakah benar kalian ditipu oleh Muhammad Noor Al-Azhar? Apakah benar kalian sebelumnya belum mengetahui kalian ditipu? Kalau sudah diketahui, bukan ditipu namanya kan? Masa sudah ditahu sebelumnya ditipu? Itu sih main-main namanya. Ya berarti sudah tahu, sudah berkomplot kan? Biarkanlah sidang nanti itu kalian ya, karena sudah kita kompilasi di mana jawaban-jawabanmu ini ya, Binsar Gultom, itu jawaban-jawaban ketidakpastian ya, jawaban-jawaban yang menunggu konfirmasi dari Muhammad Noor Al-Azhar ya, persis peribahasa itu, seperti kerbau dicucuk hidungnya, menurut saja kehendak orang lain ya, keterangan Muhammad Noor Al-Azhar tidak pernah kau konfrontasi sedikit pun ya, ya, oh ya, oh ya, oh ya, begitu aja kau. Si hakim senior udah punya daya nalar, daya analisis, daya bantah, daya argumen sama sekali kan, aneh itu ya. Inilah pemirsa, kita putarkan dulu ya, saya kompilasikan ini statement-statement keraguan dia yang menunggu konfirmasi dari Muhammad Noor Al-Azhar ya, bentar ya cari dulu. Nah ini bayangkanlah keraguan dari Binsar Gultom ini ya, ini terkait 162950. Jessica katanya mengambil sesuatu ya. Seperti ini tinggal diterangkan di beberapa frame ya. Jadilah tangan ya. Inilah Muhammad Noor Al-Azhar ini benar-benar penipu, master of deception ya. Kepala itu geser tangannya. Jadi fokus kita tangan, buka tangan kanan di sini. Terus sini lagi, kalau kita next lagi, tangannya 2 lagi, coba geser, maju lagi. Ya, terus geser lagi ke tangan kanannya ke. Ada sesuatu benda yang diambil dari tas itu? Ada kelihatan? Ya, back. Nah itulah 162950. Ada sesuatu benda diambil dari tas itu? Ada kelihatan? Gue lah bayangin, nggak yakin gitu memutuskan perkara. Bisa semua kau penjarakan Binsar Gultom kalau bukti gelap-gelapan kayak gini. Hanya modal keyakinanmu, ya. Kau kan bukan makhluk super cerdas seperti Einstein. Manusia biasanya kita semua, tetapi kan kita butuh bukti yang lebih terang dari cahaya katanya. Itu Yares yang nggak jadi di penjara itu, ya. Ya kan, katanya bukti lebih terang, harus lebih terang dari cahaya, kata profesor yang gagal masuk penjara. Ya, manalah ini terang-terangnya ini? Kau sendiri aja bertanya. Harusnya, oh ya, itu memasukkan sesuatu ya dia di sana. Saya lihat sendiri. Itulah kau kalau yakin. Ini ada sesuatu benda diambil dari tas itu. Ada, kelihatan. Itulah statementmu. Memutuskan perkara sampai sekarang nggak mau muncul. Takut ya risiko dipecat. Ya itulah risikonya. Ya. Kemarin kami memiliki hak sebagai hakim untuk mengesampingkan pendapat ahli. Ya hak, setiap hak kan harus didampingi dengan kewajiban. Ya, hak kok berdiri sendiri. Ya hak kalian mengesampingkan pendapat orang lain, tapi kewajiban kalian sekarang meminta maaf. Nggak salah. Hak harus disertai dengan kewajiban. Ya, entahlah kau cari-cari nanti pasal, nggak ada. Suka-suka kalian lah itu. Tetapi ya, di dalam hukum universal di dunia ini, ya siapa berbuat, dia itu yang bertanggung jawab. Ya, 10 perintah Tuhan. Jangan memfitnah. Kalau tidak ingin difitnah, ya mungkin itu ya salah satu ya. Jangan membunuh kalau tidak mau dibunuh. Ya, jangan menghukum orang berdasarkan bukti rekayasa kalau tidak mau dihukum dengan bukti rekayasa. Ya, golden rule. Itulah. Nah ini berikutnya 162820 ya. Coba ini. Terus jalan. Pada pukul 16.28.20, terdakwa mengambil centerpiece dudukan menu tadi yang di depan meja, dibawa ke ujung meja. Oh sebentar ahli. Iya. Koktail itu diambil terdakwa ke arah Dibawa ke tempat dia. ke depan. Iya, ke dekat dia. Ke depan terdakwa. Di depan terdakwa. Kopi belum bergeser. Kopi di dekat dia. Belum bergeser ke arah ujung. Baik. Iya. Itu kan, benar kan statementnya dia? Oh, sebentar ahli. Koktail itu diambil terdakwa ke arah ke depan terdakwa. Kopi belum bergeser. Tahu apa-apa dia. Kompilasi dari 3 kejadian penting ya yang dituduhkan kepada Jessica. Kasian kali loh Jessica. Ya, mungkin kalau
hakim lain yang mengadili kau yang lebih netral, pasti kau tidak akan dipenjara ya, karena banyak sekali kejanggalan ya. Ya kebetulan aja lah jumpa orang-orang kayak gini ya, yang gampang ya, yaitu seperti kerbau dicucuk hidungnya. Menurut saja tipuan-tipuannya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto, nurut aja bertiga ini, bingung aku. Selanjutnya, Saya jalankan. Ya, kalau kita lihat, nah itu centerpiece yang dudukan menu yang putih yang dipakai tanda cursor itu hilang, bergeser, diambil. Apa? Dudukan menu itu, Paperback. bukan paperback. Kalau kita di nah itulah apa paperback. Antara membedakan centerpiece yang ukuran cuma segini dengan paperback segini aja, dia nggak bisa melihat. Harus bertanya dengan Muhammad Noah Lazar akibat kaburnya sudah keterlaluan dibuat dia ya. Cuma 12 meter. Sudah pixelated semua. Paperback. Membedakan centerpiece yang ukurannya segini dengan paperback. Terakhir. restoran ada ya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Yang untuk ada menu yang ada tatakan. Ya, tatakan menu. Detik 20. 16.28 40. Terdakwa menggeser satu paperback ke ujung meja yang jauh sehingga terlihat seluruh paperback sejajar menutup meja. Oh, sebelumnya paperback tidak sejajar. Belum. Masih Jadi, berantakan. ya. Ya kan? Dengan 16.28.40. Oh, sebelumnya paperback tidak sejajar. Belum. Duh, ampun tanah. Ngeri kali lah kau. Binsar Gultum ya, menuduh orang, kau bilang ketika di Zoom ada tangan. Semua sudah penggiringan Muhammad Noah Lazar. Ya, kau sendiri pun nggak bisa melihatnya. Kau bilang ketika tangan di Zoom, kau sendiri pun nggak bisa melihatnya itu tangan. Ya, apapun kau nggak bisa lihat kecuali lewat keterangannya, kesaksiannya penipu Muhammad Noah Lazar. Jujurlah dulu kau. Kau sendiri pun nggak bisa membedakan bentuk centerpiece maupun paperback. Apalagi gelas dan sedotan. Kalau tidak lewat si kedua penipu tersebut. Kalau tidak lewat mulutnya, keterangannya si kedua si penipu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto itu, ya kalian juga nggak bisa lihat apa-apa. Ya, berani saya apa ya? Bersumpah gitu. Kalian sendiri kalau tanpa keterangannya Muhammad Noah Lazar lah dulu kalian tonton yang kabur-kabur itu, tanpa lewat keterangan kalian bertiga lah dulu saat itu menontonnya di ruangan kalian sendiri tanpa keterangan Muhammad Noah Lazar. Tahu nggak kalian itu? Pasti kalian bubang-bubangun, kalian beda-beda pun gitu, nggak ngerti apa-apa ya. Jadi ya sekarang mengakulah Binsar Gultum ya, sebelum alam ini yang membalaskannya kepada kalian, karena saya percaya hukum tabur dan tua itu ya. Kalau kau tabur kebaikan, maka kau dapatkan balasan kebaikan. Tapi kalau kau tabur kejahatan, kau dapat balasan kejahatan berkali-kali lipat. Golden rule ya. Lakukanlah orang lain seperti kau memperlakukan dirimu sendiri. Seperti orang lain, kau ingin orang lain memperlakukan dirimu. Golden rule. Apapun dari bangsa manapun itunya. Ya, sekarang kau ingin diperlakukan apa kau Binsar Gultum? Ya, apakah mau kau nanti keluargamu diperlakukan seperti itu? Ya, dipenjarakan 20 tahun dengan video CCTV sudah direkayasa oleh saksi ahli dari polisi. Mau kau kayak gitu? Ya, bayangkanlah dulu Jessica Wongso itu apamu, putrimu, anakmu. Gimana itu? Sudah kabur-kabur gitu. Padahal sudah sering saya bilang, ya, itu memang sengaja dikaburkan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto untuk menggiring kalian. Dari metadatanya saya baca. Nggak ada lagi bantahan untuk itu. Tidak akan pernah saya lelah menunjukkan kepada kau, Binsar Gultum. Inilah dulu semua kejadian sebelum Mirna Salin datang 17-17 dipotong. Ya 1557 sampai 17-17. Mirna Salin datang 17-18. Inilah metadatanya di Christopher yang asli. Binsar Gultum ini 1920-90. Langsung di sini di PAP Muhammad Noah Lazar kabutkan. Dikerdilkan semua, lebarnya jadi 960. Tingginya 576. Ini bukan angka biasa, ini semua objek jadi kecil, kerdil. Ketika di zoom jadi kabur kalian semua. Dengan mata kalian yang sudah berumur, ya akan lebih kabur, lebih gampang lagi menggiring kalian. Gitu loh. Kan parah sekali sampai sekarang kalian
dituntut, dicari netizen kalian, dicari rakyat untuk mengaku. Ya buatlah seperti bagaimana bila Jessica itu putrimu, ya anakmu, ya diperlakukan orang lain. Walaupun usianya sudah saat itu 28 tahun, dia kan tetap putri orang lain yang disayangi di keluarganya. Bagaimana jika terjadi hal serupa di keluargamu, ada hakim melakukan seperti yang kau lakukan, sudah gelap-gelap kayak gitu, ya dibuat buram sama saksi ahlinya, polisi seperti Muhammad Nual Azhar dan saksi ahli sipil yang katanya lulusan Australia, tapi justru memanfaatkan keahliannya untuk menipu kalian, menipu hakim. Bagaimana dikurung sudah 8 tahun? Kau pikirkanlah itu sebelum kau check out. Ya, itu aja lah. Sebelum kalian tiga kan sudah pada tua semua ya. Ya, kalian tiga hakim sudah pada tua, sudah mau check out. Ya, bisa check out anytime soon. Gitu. Apakah mau kalian tinggalkan ini semua di dunia ini? Dan ingatlah, ya, kesempatan terakhir kalian sebelum check out. Karena ini kebusukan ini pasti terbongkar dan nama kalian akan tergeret kalau tidak kalian bersihkan. Itu aja lah. Kalau tidak kalian bersihkan, nama kalian akan terseret. Gitu. Dan publik akan menyimpulkan karena kalian tidak mau tampil ke depan mengakui kalian ditipu atau tidak. Gitu. Ya, seperti tadi saya bilang, bagaimana kalian seperti kerbau dicocok hidungnya ketika ini ya, ketika Muhammad Nual Azhar memberikan kesaksian penipuannya. Menurut saja, tetapi ketika ke dokter Jaya kau special case langsung kau bantah kayak udah pakar ilmiah, kayak lebih dari dokter kau, gitu loh. Apanya? Analisismu. Ya elok. Udahlah sebelum check out kalian bertiga, ya sebelum menyesal nanti, lebih baik kalian lakukan sekarang. Itu aja lah apa saya. Bukan nasihat ini, masukan aja. Ya, kalau nasihat nanti saya masih 20 tahun mungkin lebih muda dari kalian. Seolah-olah apa ya kan. Ya, tapi karena saya sudah paham dengan rekayasa seluk-beluk ini ya saya harus kasih masukan kepada kalian. Gitu loh. Sebelum nanti terlambat, menyesal. Kan gitu aja. Ya. Karena ya seperti saya bilang, inti dari video ini adalah kalian bertiga seperti cocok dengan peribahasa seperti kerbau dicocok hidungnya. Menurut saja tidak ada bantahan. Dan itu sesuai dengan naskah keputusan kalian. Ya, kopas semua. Kopas dari kesaksian Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Sekarang terserah kalian. Ya, mau bawa ini kesalahan dan dosa besar ini sampai check out, ya terserah. Gitu ya. Oke, pemirsa. Sekian dulu. Ya, kita akan terus kuliti, himbau, ya beri masukan kepada mereka supaya mereka terdesak untuk maju ke depan dan minta maaf dan mengaku salah dan siap untuk dihukum. Sekian dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah ya. Ini 1 minggu lagi sudah 6 bulan genap. Ya, genap 6 bulan Baligi Academy setiap hari mengupas ya, tapi sayangnya semua pada pengecut ya, terutama ini Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ini ya, kedua penipu ini ya, anggota bahkan mantan ketua AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang katanya mengeluarkan sertifikasi forensik untuk hadir di persidangan, terdaftar di Kemenminfo ya, Kemenkominfo, aduh susah sekali sih namanya ya, terdaftar di Kemenkominfo tapi pendiri sekaligus ketuanya aja penipu. Harusnya kan itu harus dibuat jadi lembaga atau organisasi terlarang gitu ya, dilarang ya, karena pendirinya saja sudah penipu ya. Muhammad Nual Azhar ini apa yang mau diharapkan ya, integritasnya hancur-hancuran. Yang penting duit, yang penting jabatan, ya tidak peduli nasib orang direkayasa seperti itu, padahal korban rekayasa ya Muhammad Nual Azhar dan Christopher ini ya, pada saat di persidangan itu Jessica Kumala Wongso ada di depannya sebelah kanan. Kok 3 kali punya nurani, apa yang kalian pelajari, nilai luhur yang kalian dapatkan dari orang tuamu ya, dari sekolahmu SD, SMP, SMA, sampai dari dosen kalian, apa yang kalian dapatkan ya, nilai-nilai itu ya, berbohong, menipu di persidangan ya, merusak kualitas CCTV, video CCTV, dan
Korban rekayasa kalian ada di depan kalian. Bahkan Christopher Harimanrianto ini sampai geleng-geleng, sampai goyang-goyang kursi dia saking terbiasanya menipu ya. Dalam hidupnya ini mungkin sejak pagi sampai malam menipu mereka dua ini ya. Nggak ada nuraninya sama sekali pada seseorang ya yang mereka buat, mereka rekayasa sehingga banyak pergerakan-pergerakan itu dituduhkan dan dipercayai oleh Hakim Binsar Gultom ini ya, terutama ya. Ini Hakim Binsar Gultom ini hakim paling bobrok tuh ya mungkin di dunia ini ya. Hakim paling bobrok, bobrok akalnya, bobrok juga moralnya. Ya, bagaimana ya? Hakim kan dibayar oleh rakyat itu supaya dia menggunakan kepintarannya ya, kecerdasannya ya. Ini saya anggap aja lah Hakim Binsar Gultom ini, Partai Hutapea dan Kisworo ini tidak berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Anggap aja lah saya masih meskipun di belakang layar saya nggak percaya ya mereka tidak berkomplot ya. Anggap aja lah mereka tidak berkomplot demi jabatan yang ditawarkan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Karena memang track recordnya setelah menangani kasus Jessica naik semua mereka tiga ini jadi hakim tinggi ya di pengadilan tinggi tingkat provinsi ya. Anggap saja lah Binsar Gultom ini yang kita bahas Binsar Gultom dulu ya. Binsar Gultom ini anggap aja lah dia nggak berkomplot. Tapi kau kan dibayar oleh rakyat untuk cerdas, untuk pintar. Sehingga siapapun ahli yang dihadirkan di persidangan, di depanmu itu, di mejamu yang tinggi ya, itu tidak berani untuk menipu kau. Itu dibayar rakyat gitu, untuk cerdas, sama seperti dosen penguji. Ya, kalau mahasiswanya mencoba untuk menipu, dia akan takut, dia akan khawatir karena dosennya cerdas. Ya, kalau dosen bodoh, maka disitulah kesempatan mahasiswa itu menipu dosennya, karena dia sudah tahu kualifikasi dosennya bodoh. Ya, jadi menjadi bodoh, apalagi hakim atau dosen penguji, itu menciptakan peluang untuk ditipu, menciptakan peluang untuk dibodoh-bodohi, karena kalian tidak kritis. Ya. Gitu, Binsar Gultom, bobrokmu. Ya. Kalau kau dulu tidak berpihak, kalau kau dulu ya kritis terhadap siapapun, ya, baik saksi, ahli dari kedua pihak, dari jaksa maupun pengacara, sama-sama kritis harusnya. Ya. Jangan kritisnya hanya dari pihak pengacara. Disitulah kesempatan kau dibodoh-bodohi. Ya. Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Ya. Disitulah kalian dibodoh-bodohi. Kalian atau kau, Binsar Gultom, dibayar rakyat bukan untuk dibodoh-bodohi, bukan untuk ditipu-tipu. Harusnya kau cerdas, pakai daya nalarmu, kritismu kepada both sides, ya, kedua pihak. Ini kan di persidangan, ya, khususnya CCTV. Langsung kau telan bulat-bulat semua penjelasan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ya. Yang sudah kabur begitu pun kau telan bulat-bulat. Di TV kau bilang gak berpihak. Harusnya kan ada pertanyaan, ini kok kabur? Jadi saya lihat di kasir terang, sama-samanya itu CCTV 1, kamera 1 saya lihat. Kan begitu kalau kau tidak berpihak. Ya. Tapi biarlah Tuhan yang membalas itu kalau kalian berkomplot. Saya tidak bisa menuduh. Kalau ada bukti tertulis seperti jaksa, saya serang itu. Ya. Inilah. Gimana ini, Binsar Gultom? Anda sekarang sudah usia berapa? Ya. Sudah akan check out sebentar lagi berdasarkan usia. Harusnya kau tampil ke depan. Ya. Bagaimana ini keputusanmu menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto yang kau telan bulat-bulat itu semua penjelasannya. Padahal kau sendiri di persidangan, ya, menduga-duga pun nggak bisa kau membedakan antara centerpiece, paperback pun nggak bisa. Oh, ini centerpiece, oh paperback. Kayak gitu kok yakin kali ya. Makanya jangan jadi orang, jangan sok pintar, ya. Sok pintar itulah. Kalau dalam bahasa Batak itu panggar jago namanya. Ya sok jago. Ya, mentang-mentang duduk di jadi hakim sok paling pintar tong.
Harusnya dengar kedua pihak. Ya, pakai daya kritis kedua pihak. Jangan satu ditelan mentah-mentah, satu ditolak mentah-mentah. Ya itu sudah berpihak lah kau. Ya. Semua penjelasannya Muhammad Nur Azhar, Christopher, kau telah bulat kalian bertiga. Ya. Oh itu centerpiece, oh itu paperback. Padahal penjelasannya Muhammad Nur, centerpiece, menggeser centerpiece. Kau bilang, oh itu paperback. Di situ saja kau nggak bisa mengidentifikasi dari kabur gitu. Harusnya kan kau pakailah nalarmu. Kau jadi hakim bukan digaji oleh rakyat untuk menjadi bodoh dan dibodoh-bodohi. Jangan kau bilang kau nggak bersalah ya di sini. Bersalah kau memutuskan anak orang lain berdasarkan video CCTV rekayasa. Walaupun kau nggak berkomplot, kesalahanmu adalah menjadi bodoh. Gampang dibodoh-bodohi. Ya. Menjadi hakim harusnya tidak bisa diperdaya dengan gampang seperti itu. Gitu. Menjadi hakim harusnya menjadi super smart. Apa nggak pernah kau kuliah matematika? Nggak pernah ada matematika, kemampuan matematikamu, logika, nalar, matematik. Parah sekali. Ya. Harusnya ini fakultas hukum sebelum melahirkan sarjana hukum harus mengambil mata kuliah logika, mata kuliah matematika, 4 mata kuliah biar jangan gampang dibodoh-bodohi. Ya. Inilah kebodohanmu itu menciptakan peluang untuk ditipu. Padahal kau dibayar rakyat bukan untuk gampang ditipu-tipu. Sekarang bagaimana sikapmu ini? Anak orang sudah 8,5 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Krishnamurti dengan video CCTV rekayasa. Ya, apa enggak malu kau dengan turunanmu? Sudah saya laporkan ini Binsar Gultom. Ya. Kalian bertiga, terutama kau. Ya, ke komisi yudisial. Paling udah dibahas ini di komisi yudisial. Membahas kalian. Betapa gampangnya kalian bertiga. Kayak three stooges. Gitu. Three idiots. Yang gampang sekali dibodoh-bodohi. Ya. Padahal menjadi hakim harusnya cerdas. Menjadi hakim harusnya ditakuti. Karena apa? Bukan karena suaranya yang besar. Ya. Tapi karena kecerdasannya ditakuti. Ya. Siapapun yang dihadirkan di persidangan, baik saksi maupun ahli, itu akan takut. Takut karena apa? Karena cerdas, kritis. Ini hakim tidak gampang diperdaya ini. Tapi karena kalian terlihat memang gampang ditipu, itu menciptakan peluang. Ya, peluangnya Tito Karnavian dan Krishnamurti, gitu. Asumsi saya tetaplah kalian tidak berkomplot, anggap aja. Meskipun nalar sangat tidak apa ya, tidak bisa saya bodoh-bodohin nalar saya. Inilah Binsar Gultom, 37 bukti ilmiah gitu. Ya. Dan sampai sekarang ahli yang kau percaya itu, ahli pendusta, penipu, ya, Muhammad Nur Azhar, Christopher Harimanrianto, kemana lah itu? Sudah saya sebut-sebut sejak November 2023 namanya dia. Kalau saya salah sudah apa? Dituntut saya di pengadilan. Kemana lah mereka dua itu? Kombes Pol itu sekarang Muhammad Nur Azhar, pengecut penipu itu sekarang. Di baris krim sana, dilindungi Kapolri itu. Listio Sigit Prabowo. Inilah 37 Binsar Gultom ya, akan menjadi novum. Ya. Bagaimana video CCTV rekayasa kalian pakai untuk memutuskan? Percaya diri kalian dengan apa nggak pernah kalian lihat CCTV seumur hidup kalian, kok bisa kabur kayak gitu? Ya. Harusnya kan kalau pernah di rumahmu ada CCTV, kau lihatlah monitor itu. Di rumah saya jajamnya. Kenapa di sini kok tiba-tiba kabur? Harusnya gitulah otakmu kalau ada nalarmu sedikit. Ya. Apa di rumahmu nggak ada CCTV atau di kantormu? Keterlaluan. Memutuskan memenjarakan anak orang lain karena mentang-mentang bukan anakmu. Ya. Ya. Perkara hukuman pasal 340 KUHP. Main-main kalian terhadap nasib orang. Ya. Mentang-mentang hakim kau. Ya, berharga kau di meja sidangmu itu aja. Bagi orang lain, apalah kau, logikamu. Membedakan yang tajam aja nggak bisa. Harusnya kan pertanyaanmu kritis biar takut Muhammad Nur Azhar dan Christopher Harimanrianto menipu kau. Tapi kalian terima semua. Naiklah kalian ke hakim tinggi. Semua. Bangga pula kau di apamu, profilmu lihat. Hakim kopi cyanida, hakim kopi cyanida. Di profilmu itu kau taruh. Waduh, terlaluan kau. Bobrok. Bobrok akal, bobrok nalar, bobrok mental juga. Kalau nggak bobrok mental kalian bertiga, coba. Kalian harusnya tampil ini, bertiga.
Itu loh. Puji itu. Apa saya itu 37 bukti ilmiah saya pada ahli yang independen. Ya. Karena ilmiah artinya bisa diuji oleh siapapun. Harusnya kalian tampil bertiga minta maaf. Anak orang lain sudah kalian putuskan pakai video CCTV rekayasa. Ya BAP-nya pun rekayasa. Ya fakta persidangannya pun rekayasa. Biar kau tahu. Ya, para jaksa pengkhianat rakyat ini, Ardhito Muardi, Sandian Diga, Sugi Karvalo, Haribowo, Mailani Wungu, dan Wahyu Oktaviandi itu juga menipu kalian. Kenapa kalian ditipu? Karena kalian bodoh. Gitu. Kebodohan menciptakan peluang untuk ditipu. Makanya pintar jadi hakim. Ya. Kenapa saya bilang kalian dibodohi, ditipu? Inilah mulutnya si Sandian Diga ini. Ini di persidangan mengatakan, izin yang mulia, kami tidak menyentuh, mengubah sama sekali. Flash disk. Apa yang saya tangkap bahasa? Berubah terus, baik jumlah folder maupun isi folder. Itulah ditipu kalian. Ya. Kalau asumsi saya, kalian tidak berkomplot dengan para jaksa itu juga. Lah kalian dipermalukan lagi. Di YouTube Baliga Academy ini, saya bongkar semua. Itu terlaluan. Ya. Makanya garis bawah itu untuk orang yang panggar jago, sok pintar, itu adalah orang bodoh. Gitu. Kenapa kalian dibodoh-bodohi jaksa sama ini, polisi ini, Tito Karnavian, Krisnamurti sama Muhammad Noah Lazar? Karena kalian gampang dibodoh-bodohi. Ya, gampang dibodohi, menciptakan peluang untuk ditipu, dibohongi, direkayasa. Gitu. Ya. Saya sudah bilang di pengadilan, di sidang itu, ada rekayasa, ada beda resolusi. Kalian abaikan. Kalian telan bulat-bulat itu kopas semua. Ya, penjelasannya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto itu. Kalian telan bulat-bulat kopas menjadi pertimbangan kalian di naskah keputusan itu. Apa? Alasannya apa? Inkrah. Ya inkrah lah. Mereka juga hakim-hakim di atasmu nggak paham kok tentang itu. Gitu loh. Memang paham. Tetapi kau kan sebagai hakim yang menyaksikan video CCTV yang direkayasa itu, yang kabur-kabur itu, harusnya kau filter pertama harusnya. Ya. Filter pertama karena kau yang menyaksikan itu. Jangan bawa hakim tinggi. Mereka nggak melihat video itu. Cuma membaca berkasnya mereka. Sudah prosedural, normatif, udah beres. Kan begitu mereka. Kaulah sebagai hakim yang memfilter, oh ini tidak layak ini. Karena saya sendiri tidak bisa melihat apa itu paperback, apapun yang ada di meja itu sudah kabur. Bayangkanlah, 2 juta piksel per frame, 1920 kali 180. Dikaburkan Muhammad Noah Lazar dan Christopher menjadi 960H, 960 576 piksel. Jadi kabur, itulah yang kau amati selama di persidangan. Sudah saya buat, argumen saya di persidangan tuh kau catatnya itu di naskah keputusan itu. Beda resolusi, tapi kau abaikan. Itulah sok pintar, sok jago, panggar jago. Padahal bodoh. Harusnya kan kalau kau memang smart, hakim pintar, ya harusnya tanyakan ahli lain yang netral. Karena ini berseberangan orang ini dua ini. Ya, saya tidak tahu apa-apa di bidang ini. Kutanya lebah dulu, dosen sini, dosen itu, ahli ini. Minimum 3 pendapat ini bagaimana ini? Di metadatanya katanya ada beda resolusi. Apa maksudnya ini? Itulah. Sudah saya bilang di rekayasa, tempering, manipulasi ilegal. Tetap aja kau telan bulat-bulat penjelasannya Muhammad Noah Lazar. Kacau lah kalian. Makanya gue bilang bobrok akal, bobrok nalar, dan bobrok moral. Kalian bertiga itu. Ya. Tutuplah saya. Bukti saya ilmiah. Nggak bisa kau tuntut 37 bukti ilmiah itu. Kalian bersembunyi lah kalian di pinggir-pinggir check out dari dunia ini. Ya gak bisa apa-apa. Harusnya kan kalian tampil ke depan. Kami minta maaf. Kami akan benahi putusan kami. Karena kami dulu dibodohi. Kenapa kami dibodohi? Ya karena kami menciptakan peluang untuk dibodohi. Berpihak. Berpihak itu bukan karena gestur. Tetapi berpihak di keputusan kalian. Semua diabaikan. Semua. Bukan hanya ahli dari saya ya. Semua ahli dari Jessica semua kalian abaikan. Ya, nggak ada alasan pengabaian itu. Atau
karena pertentangan argumen yang kalian logikakan, bukan, ya suka saya. Itu kan kebijakan hakim untuk punya hak untuk mengabaikan, terserah saya. Kan begitu otakmu, seolah-olah kau paling pintar kau. Ya, ya, inilah kalau dalam bahasa Batak inilah dibilang pamalo-malohon, panggar jago, sok pintar, sok jago, padahal nggak paham apa-apa. Ya, sangat yakin kau dengan video yang kabur-kabur itu. Akhirnya ditipu lah kau. Itu pun kalau nggak berkomplot kalian. Ya, kalau di luar negeri follow the money. Ya, siapa yang dapat benefit dari keputusan ini? Semua kalian dapat benefit. Muhammad Noah Lazar naik dari AKBP jadi Kombes Pol. Tito Karnavian dari Kapolda menjadi Kapolri. Krisnamurti dari Kombes menjadi Brigjen dan sekarang Irjen. Naik semua kalian. Ardhito Muardi dari jaksa biasa menjadi kepala kejaksaan negeri di Jakarta. Setelah itu Aspidum Jakarta Timur. Sugi Carvalho juga begitu. Haribowo juga Aspidum DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi, pernah kepala kejaksaan negeri. Bayangkan semua dapat benefit, kalian bertiga jadi hakim tinggi. Bayangkan, ya, keputusan berdasarkan rekayasa dan kalian naik jabatan. Berarti kalian naik jabatan karena rekayasa. Terimalah karma itu. Ya. Anak orang lain kalian penjarakan dengan bukti rekayasa. Kalian naik jabatan. Memangnya negara ini negara milik nenek moyangmu? Besar kultum. Kok bisa kalian dengan enteng memutuskan pasal 340 KUHP? Ya? Padahal kau sendiri meraba-raba pun nggak bisa kau. Di persidangan ini saya kasih contohnya lagi. Nah ini adalah kau, Binsar Kultum. Ya, membedakan centerpiece, paperback. Ya, nggak bisa kau bedakan. Saking kaburnya ini, padahal tajam harusnya kamera itu. Ya, untuk 2 juta piksel, jangankan 12 meter, 50 meter pun masih bisa kita bedakan objek itu. 50 meter pun huruf angka dari plat motor pun, plat mobil, motor bisa diidentifikasi. Ini cuma 12 meter ini. Begitu rusaknya ditaruh Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimarianto, dan jenderal penipu, pengkhianat rakyat, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Ketika pelayan selesai menyajikan koktail, terdakwa mengambil gelas koktail yang ada tadi diletakkan di ujung. Itu terlihat, ditarik, ya. Terus jalan. Saya besarkan. Ya, kalau kita lihat, itu centerpiece yang untuk dudukan menu yang putih yang dipakai tanda cursor itu hilang, bergeser diambil Apa? dudukan menu itu. Paperback. Bukan paperback. Kalau kita di Itulah suaramu itu. Yang dia bilang centerpiece paperback. Bayangkanlah, begitu yakin kau menghukum anak orang 20 tahun penjara, ya, kau sendiri pun sebagai hakim di situ tidak bisa membedakan bentuk centerpiece dengan paperback. Bayangkan, ya, tatakan meja, tatakan apa itu, tempat menu dan iklan. Ya, bayangkanlah, siapa yang bodoh sekarang mau ditipu-tipu? Ya kau lah bodoh. Dan sialnya rakyat menggaji orang bodoh untuk jadi hakim. Itu nasib rakyat. Udah bodoh, sok pintar lagi. Ya, inilah kau. Kalau smart kau, saya tidak bisa membedakan itu. Dari mana Anda tahu itu paperback, centerpiece, segala macam. Kan bisa kau karang-karang itu. Mana bisa saya percaya kayak gini, kabur-kabur kayak gini. Ya. Harusnya kan begitu nalarmu. Langsung hilang apamu ya. Nalarmu begitu kalau si penipu Muhammad Noah Lazar Christopher itu menjelaskan, langsung hilang nalarmu. Harusnya kan kau bilang, itu saya lihat udah susah ini saya lihat ini. Carilah bukti lain, ini kabur ini. Itu begitu kau. Kalau ada nalarmu sedikit. Ya. Paras. pukul 16.28.40. Ya, itu pada pukul 16.28.40 kita lihat, ya, zoom lagi, terus ya, stop, jalani, terus
Iya, itu paperback bergeser. Iya. Sejajar Yang pertama tadi ya. menjadi spek yang di depan kita bergeser menutupi dari depan. Ya. Yang centerpiece ada di menutupi gelas. Iya, betul sekali. Sekaligus menutupi gelas, malah kebohongannya Muhammad Noah Al-Azhar kau tambah-tambahi. Sekaligus menutupi gelas. Oh, paperback. Oh, tadi belum sejajar. Bayangkanlah, bagaimana lah kau mengidentifikasi apa saja yang ada di atas meja itu nggak bisa. Yakin kali lah kau memutuskan anak orang lain 20 tahun dengan 40 KUHP, ya, KUHP. Mentang-mentang hakim kau suka-sukaku. Ya, seolah-olah hakim itu, posisi hakim itu nenek moyangmu yang bayar gajimu. Ya, udah aku bilang, untuk menjadi hakim digaji rakyat itu harus cerdas, cermat, teliti, detil. Bukan gampang ditipu-tipu. Untuk apa rakyat membayar hakim yang gampang ditipu-tipu? Gampang ditipu-tipu karena apa? Karena bodoh, sok pintar. Jadi belum sejajar. Paperback. Sekaligus menutup gelas itulah. Kau tambahin lagi penipuan dia Muhammad Noah Al-Azhar. Bayangkan. Parah sekali moralitas gue. Malu. Oke, pemirsa, ini kita tonton dulu ya bagaimana Bin Sargulto mempertontonkan kebodohannya dan keyakinannya, ya. Sudah ditipu-tipu Muhammad Noah Al-Azhar, Christopher, dengan video yang sudah direkayasa aja, yakinnya masih seperti ini di TV nih. Aku ya lagi. Ini pokok persidangan yang akan dan tengah berlangsung saat ini. Saya tanya Pak, saya bacakan bahwa Bapak telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jessica Wongso di Komisi Yudisial. Bapak antara lain berbicara kasar, menghina penasihat hukum, mengarahkan saksi-saksi, melanggar hukum acara, menyatakan pendapat secara terbuka tentang fakta persidangan yang sedang berjalan, sehingga dapat merugikan klien mereka, Jessica Kumala Wongso. Komentar Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Apa yang dipertanyakan oleh Bapak tadi itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini akan saya jelaskan ya kebenarannya, jadi tidak hanya dari satu pihak, gitu ya. Silakan Pak. Jadi pertama saya mau mengatakan ya, hentikan ya polemik tentang masalah ini, jangan sampai menggeser ya satu persoalan lain, karena kita sekarang lagi sedang fokus untuk menyelesaikan perkara ini tuntas secara adil ya, tanpa memihak kepada siapapun. Perlu dicatat, kalau penasehat hukum itu kan khusus memang membela, mendampingi daripada si terdakwa. Jaksa adalah menuntut, ya bagaimana supaya terbukti bersalah si terdakwa. Sedangkan hakim itu adalah netral, tanpa memihak kepada siapapun. Ngomong kosong, ya. Dengan kau telan bulat-bulat keterangan penipu Muhammad Noah Al-Azhar dengan video CCTV yang kau rekayasa itu, yang berkabur itu, nggak ada pertanyaan netralmu. Ya, kalau kau nggak berpihak, sudah kau tanya kualitas CCTV itu, kenapa kabur buram seperti itu? Gitu loh, ya. Harusnya kan kau tanyakan itu kalau kau nggak berpihak. Aduh, parah sekali, menyangkal lagi orang ini. Melu apa? Ya. Jadi pertama yang perlu kami sampaikan, sebenarnya mulai dari awal pertama persidangan sudah mulai nampak gelagat daripada penasihat hukum meminta supaya pakaian daripada si terdakwa mengenai rompi jangan dipakai karena mengganggu katanya kepada proses persidangan. Tidak lazim biasanya itu kami kabulkan. Ternyata kami majelis mengabulkannya karena yang penting perkara berjalan lancar. Kedua, ketika terjadi pembuktian daripada jaksa, ini dibantah habis-habisan seperti itu bukti kopi cyanida botol ya yang di gelas ya
sampai akhirnya itu majelis mengetuk palu agar menghentikan itu. Terus Itulah kau bodohmu, ya. Di kamera CCTV 3 dan 2 harusnya dapat itu bagaimana Devi Siagian merapping, dia membungkus itu, ya. Malah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Sisa kopinya pun bisa terlihat di situ. Ya, di wrapping jadi 2 gelas 1 botol, 2 botol 1 gelas bisa dilihat di situ. Tapi justru dihancurkan di situ sama Muhammad Noah Al-Azhar. Christopher Harimaryanto, ini disitulah kebodohanmu. Memutuskan perkara 340 KUHP itu butuh hakim yang cerdas, tidak bisa ditipu-tipu harusnya. Karena itu menyangkut, ya, maksimum hukuman mati nyawa orang. Jangan kayak Tuhan kau. Bukan Tuhan kau, entah dari mana kau. Ya, hanya karena kuliah hukum terus jadi hakim, terus memutuskan jadi Tuhan. Memutuskan nyawa orang lain. Harus nalarnya, harus smart, harus cerdas, tidak bisa gampang ditipu-tipu kayak kau. Nyawa orang lain ini. Bukan nyawa anakmu, nyawa anak orang lain. Harusnya kau, aduh. Kenapa itu abu-abu itu? Saya lihat kamera CCTV 3 kok tiba-tiba abu-abu. Setelah Mirna Salim datang 17-17 kok bisa langsung abu-abu itu kamera CCTV 3. Ya di ujung koktail bar itu, meja koktail bar itu, di situ Devi Siagian merapping. Harusnya kelihatan. Sisa minuman yang mereka cicip-cicip semua yang diminum Mirna Salim itu kelihatan. Warna kopinya pun harus kelihatan. Bahkan yaitu 2 gelas atau 2 gelas 1 botol atau 2 botol 1 gelas itu harusnya kelihatan. Malah dihancurkan resolusinya oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Itulah scientific crime investigation omong kosong. Ya, Mabes Polri parah. Scientific crime investigation omong kosong, ya. Di depan aja scientific crime investigation, di belakang berlawanan, ya. Udah bukti material tajam pun tegas tajam, video CCTV dibuat malah kabur. Yakin kali kau sekarang, parah. Malu. Kemudian lagi, ya, ketika ada satu rekonstruksi ya kami buat di persidangan, karena secara spontan memang Inilah bodohnya juga kau. Ya, kalau kau cermat, ya, nggak perlu kau rekonstruksi. Untuk apa kau rekonstruksi? Kalau di video CCTV itu sudah tajam, sudah jelas semua. Ini kan karena kabur, kau lihat, kau rekonstruksi lah di situ sesuai dengan rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar. Itu logikanya. Ngapain kau rekonstruksi di pengadilan kalau video CCTV-nya tajam nggak dikabur-kaburkan? Ini kan karena kau merasa kabur, kau rekonstruksi lah di pengadilan. Harusnya kan bukti material itu yang paling penting daripada kesaksian. Video CCTV itu bukan rekonstruksimu. Yang ada di CCTV yang lebih valid, bukan rekonstruksimu. Banggar jago kau. Bodoh-bodohin lah kau sama saksi ahli penipu gini. Pertanyaannya sudah berapa kali kalian begini nih di sidang. Nasib anak orang. Ya bang. Malu aku sebagai orang Batak. Malu. kami ingin untuk mengetahui bagaimana sih sesungguhnya perjalanan perkara itu, karena waktu itu CCTV belum jalan. Jadi Nah inilah, CCTV belum jalan. Padahal selama saksi fakta udah diputar jaksa itu CCTV itu yang kabur-kabur itu. Di tangan jaksa pun sudah versi rekayasa itu. Isi folder. Jumlah folder pun sudah berubah waktu demi waktu itu. Di tangan para jaksa penipu itu. Pimpinan Ardhito Muardi. Itu lagi. Ya. Harusnya kalau bukti material itu tanpa intervensi, tanpa manipulasi, gak perlu kau rekonstruksi di pengadilan. Cukup yang ada di bukti material itu. Yang tidak direkayasa itu. Bukan rekonstruksimu. Rekonstruksimu itu kan versinya jaksa penipu itu. Yang sudah direkayasa juga flash disknya oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Atas perintah siapa? Ya logikamu lah dulu. Ya, itulah. Ya. Itulah satu lagi lah ya, Nur Samran Subandi itu ya. Kalau kalian cermat, kalian detil, ya, prediksinya dia hitung mundur 90 jam sekian itu dia bilang 16.39. Padahal kalau kalian cermat, maka itu menjadi 16.20. Jessica masih di kasir 16.20, 16.21 membayar.
Itulah. Tidak cermat kalian. Kalian telan bulat-bulat perhitungan manipulatifnya Nur Samran Subandi. Ya. Udah model matematikanya pun kuadratik. Apa? Siapa ini? Binsar Kultum. Pernah nggak belajar matematika kau? Ya. Model kuadratik untuk penguraian cyanida. Itu begini. Ya. Parabola terbuka. Setelah turun naik lagi dia. Bayangkan bisa panen itu Nur Samran Subandi. Panen cyanida dari gelas itu. Kalau pakai model matematika hancur kayak gitu. Situ aja logika kalian ya. Parah. Ya. Dengan model matematika kuadratik untuk penguraian cyanida versi Nur Samran Subandi. Bisa panen itu. Bisa menjadi menuju tak beringga itu model matematikanya itu. Bisa panen dari gelas itu. Gak usah pabrik cyanida. Ya. Dari gelas itu aja bisa panen selama-lamanya itu. Kalau pakai model matematikanya Nur Samran Subandi. Itulah kalian tidak detil, tidak cermat. Itulah. Hitungan mundurnya pun salah. Nur Samran Subandi itulah kalian gak. Kalian dalam bulat-bulat terus. Harusnya kalian hitunglah manual. Oh iya ya. Oh, berapa tadi? 90 jam sekian. Dari 10 Januari 2016, 10.30 siang. Dikurangi 90 jam sekian menit. Lah, kok ada dihitungan saya manual ini kok jadi 6 Januari pukul 16.20. Harusnya begitu kau hitung mundur. Bukan menerima mentah-mentah terus minta gajian tiap bulan. Jadi hakim dibayar rakyat kok jadi bodoh. Rakyat itu menggaji hakim supaya pintar. Memutuskan bukan gampang diburu-burui kayak kalian. Memalukan. Patah pula. Memalukan ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.